Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aulia. Hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan beberapa paper yang telah saya baca dan saya pahami. Paper pertama berjudul The Effect of Digital Marketing Communication Tools in Creation Brand Awareness by Housing Companies. Paper ini dipublish oleh Department of Knowledge Yıldız Technical University di Turki. Abstraknya yang pertama, menurut paper ini, brand awareness adalah hal yang paling penting. Apalagi untuk housing company, systematic dan strategic digital marketing tools sangatlah penting. Dan juga penelitian menggunakan Delphi method untuk mengetahui impact dari digital marketing tools terhadap brand awareness. Karena menurut peneliti untuk housing companies, digital marketing yang sistematik dan strategik adalah sangat penting, maka perlu dilakukannya penelitian. Teori yang digunakan oleh paper ini yang paling di-highlight adalah the first step of marketing communication, itu brand awareness. Jadi brand awareness menurut Rosita dan Percy adalah sebuah elemen dari basic step komunikasi antara company dan consumers. Jadi menurut mereka, jika tidak ada brand awareness, maka tidak ada purchasing decision. Selanjutnya juga dijelaskan tentang pyramid of brand awareness. Ada yang pertama yang paling fundamental adalah brand recognition, yaitu saat consumer mengenali brand kita dari beberapa brand di market. Lalu juga ada brand recall, yaitu adalah saat consumers mengingat brand kita. Selanjutnya ada top of mind, yaitu adalah saat consumers paling mengingat brand kita di antara beberapa brand. Lalu yang terakhir adalah brand name dominance. Itu pada saat consumers mengingat secara spesifik dan kita pada saat mereka mencari produk sejenis. Teori yang selanjutnya yang dijelaskan di paper ini adalah digital marketing communication tools. Digital marketing ini ada dua hal yang paling esensial dalam digital marketing, yaitu interaktif dan tentunya digital. Digital marketing communication tools menurut Farnelli tahun 2013 dibagi menjadi dua, yaitu marketing communication tools yang that create paid digital content, dan yang kedua marketing communication tools that create proactive digital content. Menurut paper ini digital marketing tools dibagi dua. Tadi sudah disebutkan juga. Untuk spesifiknya, tools yang create paid digital content yaitu adalah corporate website, SMS, banner, sponsorship, search engine advertisement, dan juga in-app advertisement. Tools yang kedua yang termasuk proactive digital content yaitu paid keyword, search engine optimization, social media seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, dan sebagainya. Jadi tools tersebut yang akan dikonsider di paper ini. Metodologi yang digunakan oleh paper ini adalah Delphi Analysis Technique, yang mana mereka aplikasikan di large scale housing companies atau perusahaan perumahan yang sudah besar. Lalu tujuan dari riset ini adalah untuk menentukan digital marketing communication yang akan digunakan di housing companies, dan juga untuk mengevaluasi opini-opini para ahli seperti manajer dalam digital marketing communication tools yang paling baik seperti apa. Langkah-langkah metode Delphi ini adalah yang pertama yaitu untuk menentukan determining panel participants. Panel participant yang dipilih sebanyak 10 orang yang terdiri dari marketing and corporate communication specialist dan juga senior managers yang bekerja di perusahaan perumahan atau housing yang besar. Setelah ditentukan panel partisipannya, maka barulah group members
diberikan survei atau kuesioner tentang tools, masing-masing tools atau 11 digital marketing tools yang telah tadi disebutkan, dan juga para panel diminta untuk memberikan opininya pada setiap tools, yang ditentukan. Lalu juga para partisipan, diminta untuk memberikan, penilaian dalam setiap tools-nya dalam skala Likert dari 1 sampai 7, dari sangat tidak setuju, hingga, sangat setuju. Setelah selesai, dan juga, para panel atau partisipannya diminta untuk, memberikan, komen dari setiap tools-nya. Setelah dilakukan, kuesioner pertama, maka dilakukan kuesioner pada putaran kedua. Pada putaran kedua ini, para panel, partisipan diberikan kembali hasil dari, kuesioner pertama secara anonim. Jadi setiap panel partisipan tidak mengetahui hasil dari masing-masing individu, jadi, hasilnya diberikan secara anonim. Lalu, para panel diminta untuk, mengkaji lagi atau, memberikan lagi komentar dan, penilaian, sama masih dalam skala Likert, dan diperbolehkan jika ingin mengganti penilaiannya, dari, survei tadi yang pertama, seperti itu. Setelah kuesioner dilakukan, maka didapatkan, hasil dari, kuesioner, 2 kali putaran kuesioner tersebut. Bisa dilihat ada beberapa tools digital marketing, ada Facebook, Twitter, email, websites, lalu juga ada level of impact dari setiap panel partisipan di putaran pertama, lalu juga di putaran kedua ada perbedaan. Lalu juga peneliti telah menentukan degree of impact-nya, dari setiap tools, eee median, deviasi, minimum dan maksimumnya. Setelah didapatkan data tersebut, maka dari, data dari kuesioner tersebut, maka didapatkan, eee, konklusi. Konklusi pertama atau, mmm, kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu, ternyata dari penelitian ini, paid digital content itu lebih efektif menurut para ahli atau para panel partisipan lebih efektif dari proactive digital content. Kesimpulan yang kedua yaitu tiga tools teratas dalam digital marketing communication tools, yaitu yang pertama ada corporate websites, yang kedua ada paid keywords, dan yang ketiga ada Facebook. Poin selanjutnya yaitu satu hal yang disetujui oleh group members adalah corporate website itu sangat efektif untuk housing companies dalam pembuatan brand awareness. Poin selanjutnya itu menurut, para group members bahwa, digital marketing tools yang proaktif seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya akan lebih efektif di masa mendatang. Itu untuk paper yang pertama. Paper yang kedua yaitu berjudul Perancangan Perbaikan Kualitas Program Digital Marketing Brodo dengan menggunakan metode QFD. Paper ini dipublish oleh Program Studi Teknik Industri dari Universitas Telkom. Abstraknya, ada sebuah perusahaan bernama PT Brono Ganesa yang memproduksi berbagai macam sepatu kulit, tetapi Brodo selalu tidak mampu mencapai target sales-nya. Berdasarkan survei dari, survei pendahuluan bahwa diketahui bahwa Brodo memiliki masalah dalam program digital marketing-nya. Lalu peneliti akan menggunakan metode QFD, dalam memberikan, dalam penelitian ini. Metode penelitiannya yaitu, peneliti menentukan customer needs dan nilai harapan pelanggan. Lalu setelah didapatkan kedua data tersebut, maka ditentukan critical to satisfaction requirements. Setelah itu dilakukan, penentuan konsep development,
lalu functional requirements-nya, lalu functional requirements priority. Disebutkan bahwa dalam paper ini customer needs telah 8 poin customer needs ini telah ditentukan di survei sebelumnya, di penelitian sebelumnya. Jadi pada saat pengerjaan penelitian ini maka mereka sudah mendapatkan customer needs 8 poin ini yang diantaranya memperhatikan frekuensi, menampilkan campaign, memiliki keterangan atau informasi yang jelas, dan sebagainya. Dan juga telah didapatkan nilai kepuasan pelanggan dan kategori Kano. Setelah itu, peneliti membuat prioritas critical to satisfaction. Ada beberapa poin, yaitu fitur informasi yang diberikan, standar konten yang ditampilkan, standar video, dan sebagainya. Poin-poin ini diperoleh dengan cara diskusi dengan pihak Brodo dan juga dilakukan competitive benchmark dengan kompetitor yang menjual produk sejenis. Setelah didapatkan CTS-nya, maka dilakukan analisis menggunakan matriks Hauki fase 1 untuk mengetahui CTS serta kekuatan hubungan antara customer needs dan CTS. Bisa dilihat ada 2 blok. Yang pertama itu WATS-nya atau CTS-nya, critical to satisfaction, dan yang kedua itu ada functional requirements-nya. Jadi peneliti melakukan analisis menggunakan poin-poin tadi, customer needs, dan yang tadi functional requirements yang tadi ditentukan. Setelah itu nanti akan didapatkan adjustment importance-nya, lalu juga technical importance, dan juga ditambahkan nilai dari competitive benchmark dari beberapa merek. Setelah itu peneliti melakukan kriteria seleksi menggunakan view selection matrix. Jadi ada 3 konsep yang dibandingkan. Peneliti menggunakan konsep internal dan eksternal. Untuk internal yaitu dilakukan seperti studi literatur dan sebagainya. Untuk yang eksternal dilakukan dengan benchmarking dengan produk, dengan merek kompetitif lainnya. Dan dari selection matrix ini yang terpilih adalah konsep C. Setelah didapatkan kriteria seleksi, maka dilakukan kembali analisis dengan HOQ fase 2 untuk mengetahui prioritas dari functional requirements-nya. Dapat dilihat functional requirements-nya bertambah menjadi 20 dan dilakukan kembali analisis hubungan antara kedua hal tersebut. Lalu didapatkan prioritas dari functional requirements. Jadi poin-poin ini adalah poin yang akan dikembangkan lebih lanjut. Salah satunya kriteria informasi, jenis konten, dan sebagainya. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah terdapat 13 critical to satisfaction dan 8 prioritas dari critical to satisfaction yang akan dikembangkan dan diperoleh berdasarkan customer needs. Dan juga berdasarkan hasil pengolahan data pada matriks HOQ diperoleh 20 functional requirements dan 10 prioritas. Pengembangan kualitas program digital marketing dilakukan dengan cara pembuatan rekomendasi untuk mencapai masing-masing target yang telah ditetapkan. Lalu di akhirnya terdapat 10 rekomendasi desain akhir yang mengacu pada functional requirement yang dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas digital marketing Brodo. Paper selanjutnya adalah Digital Marketing Models, Framework, and Tools for Digital Audits, Planning and Strategy, ditulis oleh Anne-Marie Hanlon dan Dr. David Chaffee. Jadi paper ini sebenarnya lebih ke
sebenarnya, ditujukan untuk guide dalam pembuatan, digital marketing models. Guide ini terdiri dari, eee berbagai tujuan, yaitu digital marketing untuk digital audits, planning, dan strategi. Dan yang saya baca di sini adalah model untuk, untuk strategi dalam digital marketing, yaitu model 9 yang disebut dengan 4Cs. 4Cs atau clarity, credibility, consistency, dan competitiveness, disebut sebagai yang paling banyak digunakan di marketing communication menurut David Jober dan John Fahey. Mereka mengklaim bahwa, jika suatu bisnis, telah membuat segmen dan marketing tersendiri, maka, eee cara untuk, mendapatkan hal tersebut adalah dengan menggunakan 4Cs atau, dipercaya bahwa 4Cs ini adalah tools yang paling baik untuk menentukan positioning statement di online value proposition yang mana sangat berhubungan dengan digital marketing. 4Cs ini adalah clarity, yaitu, a clear idea. Jadi, message yang disampaikan oleh brand tersebut, clear, dan simple. Yang kedua yaitu konsistensi, yaitu consistent message, yang disampaikan oleh brand tersebut. Yang selanjutnya adalah credibility atau, idea yang ingin disampaikan, adalah harus kredibel, untuk, eee, para consumer. Yang terakhir adalah competitiveness, yaitu, Eee, idea yang, kompetitif antara brand satu dan lainnya. Sebenarnya 4Cs ini, digunakan, eee, akan sangat bermanfaat jika digunakan untuk develop, online value proposition. Eee, Salah satu contoh yang disebutkan di paper ini adalah, penggunaan dari 4Cs tersebut, yaitu, pertama, eee, ada be ada beberapa company yang terkenal dan juga slogannya. Bisa dilihat ada Nike dengan slogan "Just Do It", dia memenuhi, beberapa kriteria dari model 4Cs tadi. Clarity, eee, termasuk, eee, masuk dalam kategori clarity karena slogannya sangat simple, lalu credibility juga, eee, karena dari produk Nike juga, eee, sangat bagus, maksudnya, mmm, sudah terjamin kredibilitasnya, lalu juga, konsistensi karena memenuhi poin konsistensi karena slogannya, memang dari dulu, dari awal Nike dibangun, terkenal dengan slogan tersebut. Namun, dari beberapa company ini, dan dari slogannya, tidak bisa diidentifikasikan, eee, poin dari competitiveness-nya. Karena karena ada, karena ada beberapa juga, merek, yang hanya menggunakan, eee, yang memenuhi poin competitiveness seperti merek Morrison, eee, yang mempunyai slogan "Love It Cheaper", yang juga memenuhi kriteria clarity, konsistensi, dan juga competitiveness-nya. Dalam paper ini dikatakan bahwa untuk model 4Cs, walaupun, untuk model 4Cs walaupun, ada 4 poin yang ditekankan, tetap dan, jika ada salah satu yang tidak terisi, maka, tidak apa-apa untuk tetap digunakan, model tersebut, gitu. Jadi model ini masih baik masih baik digunakan walaupun ada salah satu, poin yang tidak, terpenuhi. Eee,
konklusinya bahwa, eee, sangat baik sekali, model model 4 ini digunakan pada saat, developing slogan atau, slogan dalam brand kita atau, eee, dan juga saat developing online value value proposition-nya, dan juga tidak semua 4 eee, perlu digunakan. Jadi sangat penting untuk slogan, dalam brand kita untuk, memperlihatkan clarity, dan juga kredibel. Karena jika tidak kredibel, maka brand-nya tidak akan bekerja. Terima kasih atas perhatiannya, semoga, cukup menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.